pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang PABU ya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jaga kesehatan, selalu penuhi protokol kesehatan ya. Di sini kita akan belajar tentang PABU. PABU itu kepanjangan dari prinsip akuntansi berterima umum ya. Apa itu PABU atau prinsip akuntansi berterima umum? Itu adalah seperangkat konsep, standar, prosedur, metode, konvensi atau hukum ya, dan praktik yang sehat yang dijadikan pedoman dalam penerapan akuntansi. Nah, seperti ini. Jadi, dalam penyusunan siklus akuntansi dan kegiatan akuntansi dan semua proses yang ada di dalam kegiatan akuntansi itu tidak asal-asalan, tapi berdasarkan standar ya, sudah ada aturannya ya, seperti itu. Tidak bisa satu perusahaan memiliki aturan yang berbeda dengan perusahaan yang lain perihal akuntansinya, itu tidak bisa. Jadi sudah disepakati secara umum, sudah distandarkan seperti itu. Nah, standar akuntansi kita sebutkan dengan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Siapa sih yang menyusun standar akuntansi keuangan? Yang menyusun standar akuntansi keuangan adalah Dewan Standar Akuntansi ya, di bawah naungan organisasi profesi IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. IAI kepanjangan dari Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi yang menetapkan standar ini adalah seluruh akuntan yang ada di Indonesia. Jadi ikatan yang tergabung di dalam organisasi profesi IAI ya, akuntan yang tergabung dalam profesi IAI. IAI itu adalah Ikatan Akuntan Indonesia. Baik, ini tentang PABU, mudah-mudahan jelas ya. Kemudian kita akan lanjut berikutnya. Mengapa sih PABU itu penting? Mengapa sih PABU itu penting? PABU itu sangat penting untuk memudahkan perusahaan melakukan pencatatan akuntansi. Kenapa? Karena sudah mengikuti standar atau aturan, sehingga kita tidak usah pusing memikirkan aturan atau cara-cara sendiri. Jadi kita tinggal mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Standar Akuntansi Indonesia. Seperti itu ya. Yang kedua, memudahkan penggunaan memahami isi-isi yang ada di dalam laporan keuangan. Jadi proses akuntansi itu yang sudah distandarisasi itu memang diciptakan untuk bisa mudah dalam penggunaannya dan memahami isi yang bisa membaca dengan mudah apa isi di dalam laporan keuangannya, seperti itu. Memudahkan komunikasi antar perusahaan. Oke. Karena antar perusahaan, karena setiap perusahaan menggunakan akuntansi atau yang proses akuntansi atau kegiatan akuntansi yang sudah distandarisasi, di mana satu standar, satu perusahaan, proses akuntansinya sama dengan perusahaan yang lain, sehingga komunikasi antar perusahaan itu menjadi lebih mudah. Komunikasi keuangan perusahaan itu menjadi lebih mudah. Berapa besarnya, kalau ditanyakan bagaimana posisi keuangan perusahaan A melihat posisi keuangan perusahaan B, itu akan sama ya, seperti itu. Cara membacanya akan sama, sehingga mudah untuk mengkomunikasikannya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya seharusnya kita sebagai calon-calon akuntan ini, siswa-siswa SMK jurusan akuntansi ini kan calon-calon akuntan. Sebaiknya harus mempelajari tentang PABU yang sudah distandarisasi itu seperti apa, seperti itu. Nah, ada karakteristik kualitas akuntansi, karakteristik kualitas informasi akuntansi. Ini adalah ciri-ciri kualitas informasi akuntansi. Seperti apa ya? Informasi akuntansi yang bagus itu bisa dinilai dari tingkat keandalannya ya, reliability. Andal untuk digunakan. Jadi kemudian yang kedua, tingkat relevansi, sangat relevan untuk digunakan.
Kemudian daya banding termasuk tingkat konsistensi, comparability, including konsistensi ya, seperti itu. Jadi walaupun dibandingkan dengan perusahaan manapun dia akan sama seperti itu ya. Standar memang sudah terstandarisasi. Kalau kita melihat profesi akuntansi, kalian ini kan siswa SMK calon-calon akuntan. Akuntan itu bermacam-macam ya profesinya. Kita bisa mengenal profesi akuntansi pada hari ini, diantaranya adalah sebelum kita sebutkan profesinya, kita akan sebutkan bagaimana sih kalau misalnya siswa SMK melanjutkan kuliah jurusan akuntansi, maka dia akan mempunyai gelar akuntan ya, belakangnya adalah AK. Kalau S1 murni akuntansi, maka dia gelarnya adalah SAK. Kalau S2 akuntansi, maka gelarnya adalah MAK, seperti itu. Di sini ada jenis karir yang bisa dipilih untuk profesi akuntansi. Yang pertama adalah penyusun laporan keuangan. Yang kedua adalah auditor. Yang ketiga adalah analisis laporan keuangan. Yang keempat adalah pengembang sistem informasi akuntansi. Yang keempat, berikutnya adalah manajer keuangan. Dan berikutnya adalah konsultan perpajakan. Baik, kita akan jelaskan satu-satu. Apa itu penyusun laporan keuangan? Yaitu akuntan yang bertanggung jawab terhadap pencatatan akuntansi di perusahaan. Jadi dia kerja di perusahaan ini ya. Baik, kemudian yang kedua, apakah auditor? Auditor adalah akuntan yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi laporan keuangan perusahaan. Auditor itu sifatnya independen, berdiri sendiri. Biasanya auditor ini diminta oleh seorang calon investor untuk mengevaluasi laporan keuangan sebuah perusahaan. Apakah perusahaan itu layak untuk diberi investasi atau tidak, seperti itu. Ini bisa menjadi pertimbangan seorang calon investor untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan itu dengan meminta tolong kepada seorang auditor. Kemudian analisis laporan keuangan. Apa itu analisis laporan keuangan? Yaitu akuntan yang mempelajari laporan keuangan untuk memprediksi prestasi perusahaan. Apakah perusahaan ini akan maju ataukah perusahaan ini akan bangkrut? Itu bisa dianalisis oleh laporan keuangan. Kemudian ada pengembang sistem akuntansi, yaitu akuntan yang terlibat aktif dalam pembuatan sistem akuntansi perusahaan, tapi tetap sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Biasanya sifatnya mungkin lebih ke sifatnya ke komputerisasi atau bagaimana menciptakan sistem yang lebih canggih ya, seperti itu. Tapi dengan aturan atau standar yang tetap sama. Biasanya yang diciptakan itu adalah yang yang dibuat itu adalah biasanya sistematisnya ya, sifatnya otomatis atau sistematisnya, seperti itu. Kemudian manajer keuangan, yaitu akuntan yang bertanggung jawab untuk mengelola pemerolehan dan penggunaan keuangan perusahaan. Ini manajer keuangan itu membawahi beberapa akuntan yang sehingga tugas manajer keuangan itu hanya memeriksa dan bertanggung jawab atas keuangan perusahaan, seperti itu. Konsultan perpajakan, yaitu akuntan yang bertanggung jawab mengurusi dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Nah, biasanya konsultan perpajakan itu juga independen, seperti itu. Jadi perusahaan bisa berkonsultasi kepada konsultan perpajakan untuk mengetahui berapa pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah, seperti itu. Demikian materi tentang PABU sudah berakhir hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta komen ya. Sampai di sini, tetap jaga kesehatan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.